Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pemberkatan Gereja Basilika Yohanes Lateran di Roma. Mengapa gereja ini menjadi penting bagi kita? Di Roma itu ada 4 basilika, dan memang yang pertama dibangun adalah Basilika Yohanes Lateran. Ini dibangun tahun 324 oleh seorang Kaisar Konstantinus Agung, putra dari Santa Helena. Dan ini adalah gereja pertama yang dibangun. Sebelumnya orang-orang Katolik itu berdoanya di katakombe atau di rumah-rumah. Nah, Konstantinus Agung ini berani untuk membangun gereja yang besar, itu gereja Lateran. Dan disitulah tempat tinggal Paus. Jadi Paus pada saat itu menjadi uskup Roma, tinggal di situ. Tetapi karena waktu itu gereja tahun 1308 itu terbakar, maka Paus dipindahkan ke gereja Saint Peter yang sampai sekarang ini Paus tinggal di sana. Lalu dari abad ke-3 sampai dengan abad ke-13 Paus tinggal di sana, tujuannya apa? Kita tahu bahwa gereja Katolik itu hierarkis. Pemimpin gereja Katolik itu ada di sana dan mendampingi seluruh umat di seluruh dunia. Dan gereja ini telah terbakar, direnovasi, baru abad ke-15 sudah selesai dan dijalankan untuk peziarah-peziarah di sana. Lalu yang ketiga, selain gereja Basilika Lateran, lalu ada gereja Saint Peter di mana sekarang Paus tinggal. Lalu yang ketiga adalah Basilika Santo Paulus, berada di luar kota Roma. Lalu yang keempat adalah Basilika Santa Maria Maggiore, di mana Paus Fransiskus itu jenazahnya ada di sana. Mengapa gedung gereja ini menjadi yang penting bagi kita? Gereja adalah tempat kita berdoa. Sehingga gereja di Basilika itu memang betul-betul menjadi pusat di mana Paus saat ini kira-kira mendampingi 1,4 M orang Katolik di seluruh dunia. Inilah kita harus bangga bahwa Paus itu tetap sebagai seorang pemimpin dari Santo Petrus sampai dengan sekarang ini mendampingi umat Katolik. Kita berdoa betul untuk Paus bisa mendampinginya. Lalu tujuannya apa dengan peringatan ini untuk kita? Untuk kita peringatan ini tujuannya hari ini dibacakan bacaan-bacaan yang sangat indah sekali. Bacaan yang pertama dari Yeskiel itu menarik sekali. Bagaimana diceritakan bahwa ada air mengalir keluar dari bait Allah, dari bait Tuhan. Air itu pergi mengalir ke timur lalu ke selatan. Dan ketika air itu mengalir, itu banyak ikan-ikan yang berkeliarapan dan juga hidup bagus. Termasuk pohon-pohon yang ada di situ menghasilkan buah-buah yang bagus. Artinya apa peristiwa cerita dari Yeskiel ini? Bahwa kita ini sebagai umat Allah berada di bait Allah ini. Kita ini harus seperti air yang mengalir dan ketika orang bertemu dengan kita, orang-orang itu mengalami sukacita. Bahkan mereka menjadi ada kehidupan. Itu diharapkan bahwa bukan hanya gedung gereja yang penting, bukan. Tetapi bahwa orang-orang yang berdoa di bait Allah ini, termasuk kita ini, menjadi orang yang penting. Kita dipakai oleh Tuhan untuk mengalirkan rahmat setelah mengalami rahmat di tempat ini. Lalu bacaan yang kedua juga menarik dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan dengan tegas, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang kudus? Roh Allah diam di dalam dirimu." Dan tanpa disadari, kita ini kalau gereja huruf kecil kan gedung. Tapi kalau gereja huruf besar adalah kita semua. Kita semua ini adalah bait Allah. Bait Allah yang kudus, yang dimana roh Allah tinggal dalam diri kita. Dan seharusnya kita mengalami damai dan sukacita. Maka bait Allah yang ada dalam diri kita ini jangan dikotori. Jangan dibuat hal-hal yang tidak benar. Hari ini kita ekaristi selama 1 jam. Sebetulnya di situ kita dimurnikan. Sesudah itu kita pergi ke dunia, harusnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini sebagai bait Allah yang kudus mempengaruhi banyak orang. Bukan kita terbawa oleh orang lain lalu kotor lagi. Tenang aja lah, seminggu sekali bisa dibersihkan lagi. Enggak. Justru bait Allah yang di sini harus dipertahankan bersih. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang kudus? Bahkan dalam Injil hari ini semakin dijelaskan lagi ya. Yesus itu membuat tali lalu
membalikkan penukar-penukar uang itu dan juga lembu-lembu dan sebagai domba-domba dihamburkan semuanya suruh pergi ya. Ketika bait Allah dipakai tempat jualan, Yesus marah. Ya. Apalagi bait Allah yang dalam diri kita ini dipakai untuk hal-hal yang kurang bagus juga tentu. Nah, bisa jadi Yesus juga sekarang ini melihat ya, Yesus punya pecut di sini. Mungkin kita ke gereja ini juga berpikir yang tidak bagus, masalah uang, masalah apa. Gitu ya. Sebetulnya secara pribadi Yesus ingin memecut kita. Karena kita di dalam bait Allah masih berpikir seperti itu, tidak fokus kepada Ekaristi atau kepada Tuhan. Ada cerita kisah nyata waktu saya di paroki itu ya, lucu sekali. Ada seorang itu ya, dia paling hanya sebulan sekali dia misa itu ya. Tujuannya apa? Datang ke gereja untuk menagih utang. Karena kalau di luar tuh susah dicarinya, kalau di gereja dia menemukan orang-orang yang bayar utang dia gitu ya. Jadi dibisniskan oleh dia, sebulan sekali dia rajin ke gereja. Saya telah perhatikan ya, oh ternyata tujuannya adalah untuk menagih utang pada orang-orang yang punya utang ke dia. Karena kalau di tempat lain dia susah ketemunya, di gereja ketemu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya mari kita punya motivasi ke gereja itu untuk betul-betul konsentrasi dengan Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang lain. Kalau banyak orang ke gereja Pandu, pernah bercerita juga gereja Pandu, wah di gereja Pandu itu makanannya enak-enak gitu ya. Jadi bukan ke gerejanya, tapi cari makanannya itu enak-enak di gereja Pandu itu. Memang betul ya, sepanjang pinggir jalan itu enak-enak sekali. Ya. Maka tujuan dari kita gereja adalah mari, bait Allah yang kudus itu ada dalam diri kita. Kita harus mengalir, mempengaruhi banyak orang. Sehingga hari ini mari kita bersama-sama. Yesus mengingatkan kepada kita dengan pemberkatan gereja Lateran ini, kita harus punya gereja. Karena gereja itu tempat orang berdoa, tempat orang berkumpul bersama-sama sebagai sebuah komunitas untuk merayakan Ekaristi. Penting gereja itu. Tetapi yang paling penting adalah gereja di dalam diri kita. Maka Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, silakan bait Allah ini dihancurkan saja. Tapi bait Allah yang akan kubangun 3 hari ini akan saya bangun lagi. Jadi bangunan gereja yang 46 tahun dibangun, dihancurkan ya sudah. Tetapi yang paling penting adalah bait Allah yang hidup kita ini yang lebih penting, yang Yesus berharap kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Maka hari ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu serta anak-anak ya, gereja sebagai umat Allah. Kita inilah gereja sebagai umat Allah. Ya. Kita tidak bisa berdoa sendiri di rumah, tidak bisa. Kita sebagai gereja umat Allah harus berkumpul di gereja. Kadang-kadang orang mengatakan, udahlah kita nggak usah ke gereja, enggak apa-apa kok. Ya, saya berdoa sendiri di rumah, nggak bisa. Gereja sebagai umat Allah berkumpul bersama dalam Ekaristi, dan hasil dari Ekaristi ini ada 3 hal. Pertama, kita harus mempunyai hidup rohani yang bagus. Mungkin kita masih kacau hidupnya, tetapi semoga dengan mendengarkan sabda Tuhan, lewat lagu-lagu, lewat Ekaristi, hidup rohani kita semakin baik. Yang kedua, sesudah kita mengalami hidup rohani di sini, kita harus membawa jiwa-jiwa di luar yang jauh dari Tuhan. Ya kita tidak usah pada agama lain, ya minimal untuk orang Katolik saja. Ada orang-orang Katolik yang masih belum ke gereja. Saya pernah mencoba untuk menghitung, ya misa hari Sabtu, lalu hari Minggu ada 4 kali. Dikira dihitung itu semuanya 2.000 orang ya. Dengan misa hari Sabtu, lalu dengan hari Minggu jam 6, jam 8, jam 10, jam setengah 5 sore, itu kira-kira umat yang hadir itu 2.000 orang. Sedangkan umat di sini tuh 4.300. Nah, jadi 2.300-nya kemana? Nah, jiwa-jiwa ini yang harus kita tarik. Ya, mungkin orang di rumah kita, mungkin tetangga kita. Nah, kita tidak usah ngomong banyak hal, tapi menunjukkan kasih dan cinta. Nah, ini penting. Setelah saya mengalami Tuhan, jiwa-jiwa ini harus dibantu oleh dengan kehadiran kita. Lalu tentu yang ketiga, sebagai umat Allah, rasanya kita bagus juga hidup rukun dan damai. Kita ini adalah hierarkis. Paus bagaimana memimpin seluruh dunia, tujuannya ketika Paus sudah mengatakan ini, kita taat kepada Paus dan menjalankan semuanya ini. Paus adalah gembala utama di dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu di tingkat keuskupan tentu Bapak Uskup, di tingkat paroki tentu pastor paroki. Semoga kita juga semakin mendalami betul-betul. Saya datang ke Bunda Maria ini sudah bersyukur sekali, ya. Fasilitas di Bunda Maria ini sangat bagus sekali, ya. Gereja sudah bagus, AC sudah bagus, sound system juga bagus. Rasanya kalau kita tidak mempunyai hidup iman yang bagus, sangat disayangkan sekali.
Mari kita bangun bait Allah dalam diri kita ini untuk membawa jiwa-jiwa yang lain yang bisa datang ke gereja ini. Mari kita hening sejenak.